Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang telah hadir pada pertemuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk salah satu siswa, dimohon memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan membahas materi baru, yaitu KPK dan FPP ya. Di sini, apa sih kegunaan KPK dan FPP pada kegiatan sehari-hari? Nah, itu contohnya kalau menentukan KPK itu seperti menentukan jadwal liburan. Jadi kayak misalkan Ani bekerja 3 hari, lalu hari keempat dia libur. Terus Betty bekerja 4 hari, lalu pada hari kelima dia libur. Sedangkan Cica bekerja 5 hari lalu hari keenamnya dia libur. Terus hari keberapa mereka berdua itu bekerja dan libur bersama-sama seperti itu. Itu contoh kecil dalam kegiatan pada KPK pada sehari-hari ya. Lalu untuk FPB misalkan seorang penjahit dia memiliki 2 kain. 2 kain, yang satu berwarna merah dan yang satunya berwarna putih. Nah, itu gimana caranya agar dipotong sama? Itu menggunakan FPP. Itu contoh kegiatan pada kegiatan sehari-hari. Nah, sebelum itu, apakah ada yang tahu selain kegiatan sehari-hari tadi, apakah ada yang bisa memberi contoh untuk kegiatan sehari-hari? Seperti KPK atau FPP? Tidak tahu, Bu. Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Sebelumnya, oh ya, apakah ada yang tidak hadir? Apa, Bu? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, terima kasih. Untuk link absennya, saya kasihkan ke grup WhatsApp dulu ya. Baik, Bu. Ya, sudah. Sekarang Ibu mau share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat? Ya. Sudah, Bu. Kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas KPK dan FPP. Belum terlihat? Sudah, Bu. Sebentar. Sudah berganti slide? Ya. Nah, untuk yang pertama KPK dan FPP. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah, yaitu standar kompetensinya, melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. Lalu kompetensi dasar, menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi campuran, FPP, dan KPK. Lalu indikatornya menentukan FPP dan KPK 2 dan 3 bilangan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPP. Nah, beberapa cara ini untuk menentukan FPP. Di sini kita memakai 3 cara, bisa memakai cara faktor persekutuan, faktorisasi prima pada pohon faktor, dan tabel, ya. Nah, untuk yang pertama, faktor persekutuan. Dengan faktor persekutuan, uraikan pembagian dari setiap bilangan yang ditentukan. Di sini kita ada 2 permasalahan FPP. Yang pertama, contoh yang pertama itu menggunakan 2 bilangan dan contoh yang kedua itu menggunakan 3 bilangan. Nah, di sini
Nah, sebentar. Nah, di sini FPB dari 12 dan 18. 12 ini kok bisa seperti ini, Bu? Ini 1 dikali 12, jawabannya 12. 2 dikali 6, jawabannya 12. 3 dikali 4, jawabannya 12. 12. Nah, untuk yang 18 itu sama, 1 dikali 18, 18. 2 dikali 9, jawabannya 18. 3 dikali 6, jawabannya 18. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari angka yang sama. Ya, angka yang sama yang paling besar itu angka berapa yang sama? Gimana, Bu? Angka yang sama itu angka yang berapa yang paling besar? 6. Angka 6, benar. Jadi, FPP-nya 6. Nah, contoh yang kedua ini juga sama, yaitu ada 3 bilangan. Yang tadi 2, terus yang sekarang ini 3. Nah, kalau sudah diketahui ini tadi, apakah ada yang bingung cara menentukannya? Tidak, Bu. Ya, yang ini angka yang sama berapa? Yang paling besar? 3, Bu. Ya, benar. 3. Kita lanjut untuk faktorisasi prima pada poin faktor. Ini yang biasanya dari kita sekolah dasar ya, menggunakan poin faktor. Membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan poin faktor. Nah, untuk contohnya itu 8 dan 20. Ini 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 ini tadi dibagi 2. Jadi dibaginya dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Yang paling terkecil itu 2. Jika 2 tidak bisa, baru 3. Seperti itu kelanjutannya. Ini 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. Nah, untuk faktorisasi prima 8, jadi 2-nya ada berapa? Yang yang ini. 2, 2, 2. Jadi faktorisasi primanya, 2-nya ada berapa? 3. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2, jadi 2 pangkat 3. Nah, 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 bagi 5 dan 1. Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah 2, 2, dan 5. Nah, jadi 2 kali 2 kali 5. Jadi 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. Terus lalu 5 ini jadi 5. Jadi FPB dari 8 dan 20 adalah diambil dari faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Kok 5-nya enggak dipilih, Bu? Karena tidak ada pasangannya. Untuk FPB, jika tidak ada pasangannya, maka tidak diambil. Untuk contoh poin faktornya seperti ini lebih mudah ya. Di 8 dibagi 8, ini dibagi 2 sama dengan 4, ya kan, sama. 4 dibagi 2, 2. Jadi 8 sama dengan 2 kali 2 dikali 2. Terus untuk 20 itu juga sama. 2, 2, 5. 2 kali 2 kali
5. Nah, jadi tadi yang jawabannya 2 pangkat 2 ya. Lanjut. Yang ketiga, kita menggunakan tabel. Ya. Bilangan-bilangan yang akan dicari FPP-nya dibagi dengan bilangan prima, dimulai dari yang terkecil. Bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu bilangan saja. Maka bilangan yang tak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Contoh, carilah FPP dari 27 dan 36. Nah, di sini ada angka 27 dan 36. Nah, 27 dibagi 2 jawabannya 27, 18. Ini kenapa ini 27, Bu? Karena 27 dibagi 2 itu tidak bisa, maka tetap ditulis 27. Lalu 27 dibagi 2 lagi nggak bisa, tapi 36 dibagi 2 bisa, jadi 9. Lalu 27 dibagi 3, jawabannya 9. Lalu 36 dibagi 3, 3, 27 dibagi 3, 3, 36 dibagi 3, 1. Ini tinggal 3 bagi 3, 1, 1 bagi 3, 1. Nah, sampai di sini apakah ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Nah, ini contoh untuk yang tabel. Untuk menentukan FPP-nya adalah hanya bilangan prima yang dapat membagi keduanya. Jadi FPP dari 27 dan 36 adalah 3 pangkat 2. Ya. Kita lanjut. Sekarang kita mulai ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Untuk mencari KPK itu ada 3 tahapan yang kita bisa gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan kelipatan, yang kedua faktorisasi prima pada pohon faktor, dan yang ketiga tabel. Ya. Bedanya sama yang FPP tadi, kalau yang pertama FPP tadi menggunakan faktor persekutuan, sedangkan KPK itu menggunakan kelipatan. Ya. Tapi untuk cara yang kedua dan yang ketiga itu sama seperti FPP tadi. Nah, untuk yang pertama kelipatan, menuliskan kelipatan dari bilangan yang ditentukan. Contoh, tentukanlah KPK dari 4 dan 6. Jawabannya 4, 8, 12, 16. Itu seperti tadi ya. Jadi, kalau untuk kelipatan ini caranya 4 ditambah 4 berapa? 8, terus 12, 16, dan seterusnya. Ya. Terus 6 tambah 6, 12, tambah 6 lagi 18, tambah 24, 16. Nah, ini adakah yang sama? Angka berapa? Yang sama? 12. Ya, angka 12. Ini sama ya. Dari penjabaran di atas terlihat kelipatan terkecil yang sama adalah 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Ya, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, faktorisasi prima pada pohon faktor. Nah, membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan pohon faktor. Contoh KPK dari 8 dan 12 adalah seperti tadi untuk yang faktorisasi prima, 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, 2, 2 dibagi 2, 1. Terus 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3, 3 dibagi 3, 1. Ini faktor primanya, ini tadi kan ada 2, 2, 2. 2-nya ada 3 kali, jadi 2 pangkat 3. Lalu 2-nya ada 2, ya kan? Nih, 2, terus ada 3-nya 1. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, KPK adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Jadi KPK 8 dan 12 adalah
Nah, kalau faktor yang terkecil, jadi kalau tadi kan perbedaannya dengan FPB itu pangkat terbesar yang kita pilih, tapi untuk yang tidak ada pasangannya kita tidak dapat memilih. Sedangkan untuk yang KPK kita memilih pangkat yang paling terkecil. Tetapi jika tidak ada pasangannya seperti 3 ini, kita masih bisa jadi menggunakan 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu kan 2, 4, 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Ini juga cara menggunakan bound factor, yaitu 2-nya ada 3, sama kan? 2-nya ada 3. Terus yang 12, ini juga 2, 3. Jadi hasilnya nanti sama ya, sama yang ini. Apakah ada yang masih bingung? Ya, Bu. Lanjutkan. Ini untuk yang tabel. Bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya dibagi dengan bilangan prima, dimulai dari yang terkecil. Bila bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu bilangan saja, maka bilangan yang tak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Contoh, carilah KPK dari 27 dan 36. Nah, ini sama seperti tadi, perbedaannya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kok bisa seperti ini, Bu? Ini tadi seperti jadi untuk 36 itu ada 2 pangkat 2. Ini 36 ya. Untuk 36. Lalu 3-nya ada 1. 3-nya ada 3. Lalu yang 27 itu 2 pangkat 2. 27 itu enggak ada, enggak ada 2-nya, berarti 3. Hanya 3 pangkat 2. 3 pangkat 3 ya, sama. Jadi kita ambil 2 pangkat 2 dan kali 3 pangkat 3. Nah, dengan penjelasan yang tadi, apakah masih ada yang bingung? Tidak ya? Tidak, Bu. Ya. Nah, pada materi kita ini kesimpulannya yaitu kita ulangi lagi ya, bahwa kita mudahnya kalau kalian masih bingung menggunakan tabel, kita mudahnya itu menggunakan bound factor. Karena apa? Kalau kalian pastikan nanti ada contoh soal KPK dari ada 2 bilangan, contohnya 12 dan 18. Tentukan KPK dan FPB. Nah, itu kalau menurut Ibu lebih baik menggunakan bound factor karena lebih mudah ya untuk kalian dan bisa digunakan langsung dengan KPK dan FPB-nya. Kesimpulannya, KPK dan FPB itu sangat berguna bagi kegiatan kita sehari-hari yang seperti tadi contohnya kita bisa menentukan libur pada libur bersama-sama, contohnya seperti lampu A, B, C itu kapan lampu tersebut dapat menyala bersama-sama, seperti itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita gunakan ya, itu menggunakan kegiatan sehari-hari menggunakan KPK dan FPB. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, setelah ini saya akan memberikan tugas untuk kalian. Setelah ini dikumpulkan minggu depan ya, langsung langsung kepada ketuanya. Baik, Bu. Ya.
Terus apa? Materi kita selanjutnya mungkin masih KPK dan FPB, kita perdalam lagi untuk materinya, ya. Ya, Bu. Nah, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.